Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia dari kelas X MIPA 4 ingin menyampaikan materi tentang ketauhidan. Nah, di sini apa itu tauhid? Dengan mempelajari ilmu akidah, akan bisa membuka wawasan kita sebagai umat muslim untuk bagaimana caranya meningkatkan keimanan dan takwa dalam beragama. Salah satunya ilmu akidah yang penting untuk dipelajari itu tauhid. Nah, yang pertanyaan kita balikkan, lantas apa itu tauhid dalam agama Islam? Arti tauhid sendiri diketahui sebagai ilmu yang mempelajari tentang sifat keesaan Allah, di mana Allah itu satu, zat yang memiliki segala kesempurnaan, dan tidak ada satupun yang bisa menggantikannya. Selain itu, arti tauhid juga dipahami sebagai sikap meyakini bahwa Allah Maha Suci yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun seperti yang dimiliki oleh makhluk hidup ciptaannya. Bukan hanya itu, mempelajari arti tauhid juga termasuk meyakini kebenaran seluruh ajaran Allah yang diturunkan dan disebarkan oleh para rasulnya. Nah, selanjutnya kita mempunyai tujuan nih. Apa sih tujuan tauhid itu atau ketauhidan? Tujuan mempelajari tauhid tidak lain adalah sebagai upaya mengenal Allah dan Rasul-Nya yang dilakukan melalui dalil-dalil yang pasti. Nah, dalam hal ini, mempelajari ilmu tauhid juga memiliki arti meyakini segala sifat kesempurnaan yang telah dimiliki Allah, serta membenarkan setiap risalah atau ajaran Rasul-Nya. Nah, berikutnya, mempelajari dan menerapkan arti tauhid dalam kehidupan sehari-hari dapat menghindarkan umat muslim dari pengaruh akidah-akidah lain yang menyelewengkan dari kebenaran. Maksudnya yang berbalik dari kebenaran. Hal ini yang membuat ilmu tauhid memiliki kedudukan istimewa dibandingkan ilmu-ilmu lainnya. Sebab meyakini keesaan Allah dan kebenaran setiap ajaran Rasul menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya salah satu surat yang mengandung tentang ketauhidan, di mana Allah berfirman yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Surat Al-Kahfi ayat 110. Nah, berikutnya ada manfaat ketauhidan. 1. Tauhid dapat memerdekakan umat manusia dari segala perbudakan dan penghambaan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dengan bentuk yang sempurna. Nah, yang kedua, tauhid dapat membantu dalam membentukkan kepribadian yang kokoh, arah hidup menjadi jelas, dan tidak mempercayai Tuhan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya tempat menghadap, baik dalam kesendirian atau di tengah keramaian orang, dan selalu memohon kepadanya dalam keadaan sempit maupun lapang. Nah, yang ketiga ada tauhid yang baik dan benar dapat menghilangkan sifat syirik atau sifat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang hatinya terbagi-bagi untuk Tuhan-Tuhan dan sesembahannya banyak, yakni sesat menghadap dan menyembah yang hidup, dan suatu saat menghadap dan menyembah kepada yang mati. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang, hai penghuni penjara, manakah yang lebih baik Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Surat Yusuf ayat 39. Dan yang terakhir ada tauhid dapat memberikan kekuatan jiwa kepada pemiliknya dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bertawakal atas ridho dan ketentuannya, dan sabar terhadap musibah yang dihadapi. Nah, selanjutnya contoh penerapan dari pengertian tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada tidak merasa hebat, sombong, atau takabur. Yang kedua, mensyukuri segala pemberian Allah Subhanahu wa taala seperti napas, anggota tubuh, makanan, dan lainnya. Nah, yang ketiga, yakin bahwa segala yang ada di dunia terjadi karena Allah. Nah, yang terakhir, yakin bahwa hanya Allah yang mampu membolak-balikan hati manusia. Nah, itu ya contohnya untuk dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Udah gak kerasa kalau aku udah ngejelasin tentang ketauhidan. Semoga apa yang aku sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk siapa yang mendengar dan untuk kita semua ya. Dan diambil hikmahnya agar dapat diterapkan contoh-contohnya, ataupun kalau yang belum tahu semoga menambah wawasannya. Nah, sekian dari aku, lebih kurangnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.